Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada para mahasiswa yang memprogram mata kuliah hukum bisnis yang sebentar lagi akan kita jelaskan pertemuan pada part yang kedua ini. Ya, pada sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan ruang lingkup hukum bisnis atau macam-macam hukum bisnis itu apa saja yang dibahas dalam hukum bisnis. Ya, untuk mempercepat video ini agar lebih efektif efisien, maka kita masuk saja ke materinya. Ya, adapun ruang lingkup hukum bisnis itu yang pertama ada kontrak bisnis. Kontrak bisnis itu sendiri biasa disebut sebagai kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Jadi di dalam dunia bisnis itu kan biasa ada namanya kontrak ya. Nah, semua kontrak yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, maka itulah yang disebut dengan kontrak bisnis. Nah, kontrak bisnis itu sendiri dibagi jadi 4. Pertama adalah kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kemudian yang kedua adalah kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Ya, nanti ada semacam lembaga hukum yang disebut dengan notaris. Nah, disitulah orang membuat kontrak bisnis. Kemudian yang ketiga adalah kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris. Nah, hampir sama dengan yang kedua tadi, tapi dia ini pendelegasiannya di depan notaris. Kemudian yang keempat adalah kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan. Nah, jadi macam-macam kontrak bisnis itu diatur dalam hukum bisnis. Adapun dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan hukum dagang. Oke. Berikutnya adalah bentuk-bentuk badan usaha. Biasanya bentuk-bentuk badan usaha ini dikelola oleh swasta atau perseorangan atau kelompok. Badan usaha yang dimaksud dalam hukum bisnis adalah badan usaha yang kesatuan yuridis atau kesatuan hukumnya, teknis dan ekonomis bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda. Nah, jadi badan usaha yang dimaksud dalam hukum bisnis adalah usaha yang didaftarkan dalam berita acara negara sesuai hukum yang berlaku. Nah, contohnya seperti PT, CV, atau firma. Ini adalah bentuk-bentuk usaha yang dilegalkan melalui notaris atau bagaimanapun cara ketentuan hukumnya, bagaimana melegalkan hukum itu, melegalkan usaha itu melalui notaris. Biasanya melalui notaris dan diberitakan dalam berita acara negara. Jadi ini bentuk-bentuk badan usaha, yaitu ada PT, CV, dan firma. Di Indonesia juga ada yang dikenal dengan koperasi. Tapi koperasi juga tidak hanya dibentuk oleh badan usaha milik swasta, tapi BUMN juga memiliki koperasi. Nah, tapi kalau yang umum dilakukan oleh swasta adalah perusahaan terbatas. Kemudian CV itu
Commandeer Vennootschap, kemudian firma. Nah, itu. Kemudian perusahaan go public dan pasar modal. Nah, kalau kita merujuk daripada pengertian perusahaan go public dan pasar modal, perusahaan go public itu sendiri adalah go public itu perusahaan yang menjual saham perusahaannya ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Intinya begini, perusahaan go public ini adalah perusahaan yang memiliki banyak percabangan di berbagai negara. Nah, di berbagai negara itu dia menjalankan perusahaannya dengan cara menjual saham kepada para investor atau orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya di perusahaan go public itu sendiri. Nah, beberapa perusahaan go public yang familiar di Indonesia misalnya ada PT Indofood, termasuk PT Aneka Tambang atau Antam, Indosat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan perusahaan go public yang dimana dia menjual saham ke perusahaan para investor agar investor itu mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Nah, itu. Kemudian pasar modal. Pasar modal itu sendiri adalah bertemunya antara penjual dan pembeli. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976, pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952. Jadi kalau kamu pernah dengar bursa efek itu biasa ada di Jakarta. Jadi bursa efek adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan. Perdagangan menyangkut masalah pasar modal. Ya. Ibaratnya pasar modal itu kayak jual beli saham, itu terjadinya di pasar modal. Berikutnya adalah jual beli perusahaan. Jadi kalau jual beli perusahaan itu berarti hukum bisnis yang mengatur tentang bagaimana orang menjual perusahaan atau membeli sebuah perusahaan. Jika kita punya suatu perusahaan di Indonesia lalu dijual, berarti ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di dalamnya. Karena biasanya perusahaan yang sehat di Indonesia tidak akan diperjualbelikan. Berlainan dengan di Amerika atau Eropa, perusahaan yang sehat justru laku keras diperjualbelikan. Karena biasanya pemilik akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada saat menjual perusahaannya. Setelah dijual, mereka akan membuat kembali perusahaan baru dan mengembangkan perusahaan yang lainnya. Jadi, jual beli perusahaan itu merupakan sebuah bisnis yang mungkin di Indonesia, kalau di Indonesia itu belum banyak. Dan apabila terjadi, maka pasti ada masalah dalam perusahaan itu, kenapa dia dijual. Nah, berbeda kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri, perusahaan itu malah dijadikan sebagai bisnis. Jadi ada beberapa orang yang sengaja membuat perusahaan untuk dijual. Karena menurutnya ketika dia menjual perusahaan itu, dia akan lebih mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dari hasil penjualan perusahaan itu, dia membuat perusahaan lainnya. Dan begitu terus. Nah, itu menjadikan sebagai modal bagi dia untuk membuat perusahaan lain lagi. Kemudian yang berikutnya adalah penanaman modal dan investasi. Ya, jadi
penanaman modal investasi ini seputar hukum tentang investasi atau menjadi investor. Nah, kalau di beberapa tempat yang, kalau tadi yang kita jelaskan tentang perusahaan go public, perusahaan go public itu adalah perusahaan yang memberikan ruang kepada investor untuk menanamkan modalnya di tiap negara yang mereka punya percabangan dari perusahaan itu. Nah, kalau di penanaman modal dan investasi, Anda sebagai investornya atau orang yang menanamkan modalnya di perusahaan go public atau perusahaan yang membuka untuk membuka kesempatan kepada para investor untuk menginvestasikan modalnya. Kemudian kepailitan dan likuidasi ini juga dibahas dalam hukum bisnis. Kalau kepailitan itu sendiri ini berbicara tentang utang piutang ya, atau pailit. Itu berasal dari kata pailit. Pailit itu adalah orang yang mengutang sampai akhirnya tidak bisa membayar. Nah, itu dibahas dalam hukum bisnis. Bagaimana hukum seseorang yang mengalami kepailitan. Kemudian likuidasi. Likuidasi juga adalah proses penjualan aset ataupun sesuatu yang berharga dari sebuah perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek, jangka panjang, atau apapun yang sudah dibebankan kepada dia. Nah, itu yang disebut dengan likuidasi. Kemudian nanti ada merger dan konsolidasi dan akuisisi. Merger dan konsolidasi dan akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil atau membeli semua aset perusahaan yang di merger. Ya, intinya merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah pembelian sebuah perusahaan, entah itu setengah, sepenuhnya, atau berbagi. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan ruang lingkup hukum bisnis yang berikutnya. Perkreditan dan pembiayaan. Nah, kalian sering dengar seperti di luar sana ada perusahaan yang menyediakan pembiayaan, yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan, misalnya seperti BPKB atau barang-barang berharga. Nah, itu disebut dengan perkreditan dan pembiayaan atau finance. Nah, contoh-contohnya misalnya ada BRI Finance, ada Mandiri Finance, ada Astra Finance, FIF, dan lain sebagainya. Kemudian yang 9, jaminan hutang. Ya, ini masih seputar itu juga, tapi ya, mungkin berbeda bidang ya. Lanjut, surat berharga atau biasa disebut dengan obligasi. Itu diatur juga dalam ruang lingkup hukum bisnis. Masalah ketenaga kerjaan, perburuan. Nah, yang kemarin ini baru-baru saja kita dihadapi persoalan di negara kita mengenai undang-undang ketenaga kerjaan yang disusun dalam rancangan undang-undang Omnibus Law. Nah, ruang lingkup hukum bisnis itu termasuk membahas persoalan-persoalan yang tertuang dalam Omnibus Law, karena salah satu poin yang ada dalam Omnibus Law itu sendiri itu mengatur tentang ketenaga kerjaan dan perburuhan. Kemudian hak kekayaan intelektual itu sendiri ada banyak poinnya ya, kayak hak paten, hak cipta, hak merek,
perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi makanya sekarang itu tidak boleh asal ini ya, tidak boleh asal ngambil hak karya orang lain ya. Karena itu kita bisa dikenakan pelanggaran hukum bisnis bidang hak kekayaan intelektual. Nah, misalnya Anda punya channel YouTube ya, kayak Bapak kan punya channel YouTube. Nah, Bapak tidak boleh mengambil lagu atau video orang lain yang sudah diposting di channel lain. Karena itu Bapak akan mengenai atau melanggar hukum bisnis mengenai hak cipta atau copyright. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya, larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, itu juga dijelaskan nanti dalam hukum bisnis. Ada aturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang paling penting ini perlindungan konsumen. Ini yang paling sering dihadapi masyarakat. Banyak orang yang membeli sesuatu misalnya tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka itu diatur dalam hukum bisnis perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, jadi masyarakat luas itu banyak yang tidak tahu ya bahwa ternyata kita ini sebagai pembeli juga dilindungi oleh negara agar tidak dirugikan oleh para pengusaha. Kemudian keagenan dan distribusi. Nah, kalau ada yang membuat usaha distributor, tuh. Ini ada aturannya juga, ada hukum bisnisnya. Asuransi, ya, yang sudah punya BPJS dan lain sebagainya itu diatur dalam hukum bisnis mengenai asuransi. Nah, undang-undang pokoknya ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Kemudian perpajakan, pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan, pajak bumi bangunan ya, pajak penghasilan dan lain sebagainya itu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Kemudian penyelesaian sengketa bisnis. Kalau ada yang bersengketa dalam dunia bisnis, nah diatur dalam hukum bisnis penyelesaian sengketa bisnis. Bisnis internasional. Nah, ini juga mungkin belum banyak tapi ada ya, namanya hukum bisnis internasional itu ada. Bagaimana caranya, tata cara hukum bisnis internasional diatur dalam hukum bisnis internasional. Kemudian pengangkutan darat, laut, dan udara itu juga diatur dalam hukum bisnis. Jadi kayak kontainer-kontainer, kayak apa ya itu, kargo, pengiriman, ya itu. Semua diatur dalam hukum bisnis darat, laut, dan udara. Ya, Bu. Kemudian berikutnya adalah ahli teknologi. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengetahuan. Ya, jadi ini para pembuat startup ya. Yang kayak aplikasi itu diatur dalam ini, ahli teknologi. Yaitu di mana hukum yang mengatur tentang perlindungan dari para ahli teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah hukum perindustrian atau industri pengolahan. Ya, yang memiliki bisnis perusahaan produksi atau industri itu diatur dalam hukum bisnis perindustrian. Kemudian selanjutnya adalah hukum kegiatan perusahaan multinasional atau ekspor impor. Nah, sekarang banyak anak-anak muda itu menggeluti dunia ekspor impor ya. Nah, itu diatur dalam hukum bisnis yang mengatur tentang hukum kegiatan perusahaan multinasional seperti ekspor dan impor. Kemudian hukum kegiatan pertambangan. Nah, di daerah kita merupakan lahan dan surga pertambangan. Nah, surga pertambangan ini juga harus ditahu orang banyak bahwa memiliki hukum dan aturan yang berlaku bagi para penambang maupun orang-orang yang terhubung dengan kegiatan pertambangan. Selanjutnya hukum perbankan. Nah,
siapa tahu ada yang mau bikin bank. Nah, kalian boleh bikin, tapi dengan catatan kamu harus tahu hukum bisnis perbankannya. Undang-undang pokoknya ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan surat-surat berharga. Hukum real estate atau perumahan mewah, perumahan biasa, kemudian perumahan subsidi. Jadi kayak BTN itu diatur dalam peraturan hukum bisnis yang mengatur tentang hukum real estate, perumahan dan bangunan. Kemudian hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. Hukum tindak pidana pencucian uang. Nah, ini ruang lingkup hukum bisnis juga ini. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Memang kita peruntukan pertemuan ini untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup apa saja yang dibahas dalam hukum bisnis. Adapun selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu yang part ketiga ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Atau kalau bisa, kalau sempat di-share agar semua orang bisa melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.